Jika mitos hanyalah cerita kosong, mengapa ia bertahan ratusan tahun? Jika larangan itu tak masuk akal, mengapa seluruh desa menaatinya? Mungkin kita belum cukup dalam menggali alasan di baliknya. Dengarkan sampai habis, di sini saya akan membedahnya. Dari bab 1 sampai bab 5. BAB 1, mitos yang menjadi nafas kehidupan. Hampir setiap budaya di dunia memiliki larangan tersendiri tentang waktu malam. Di banyak desa di Indonesia, kita mengenal larangan klasik yang diturunkan dari mulut ke mulut. Jangan keluar rumah jam 12 malam. Tidak hanya terdengar seperti nasihat, kalimat ini sering dibungkus dengan kisah-kisah menyeramkan. Katanya, pada tengah malam, makhluk gaib berkeliaran. Ada yang bilang itu waktu kuntilanak melayang. Ada yang percaya itu saat genderuwo mengintai dari balik pohon. Bagi sebagian orang, larangan ini sudah seperti hukum tak tertulis. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa justru jam 12 malam yang dipilih? Bukan jam 10? Bukan jam 3 pagi? Masyarakat tradisional tidak memiliki akses pada data statistik, ilmu psikologi, ataupun riset kesehatan. Tapi mereka memiliki satu hal yang sangat kuat, pengamatan dan naluri kolektif. Mereka menciptakan mitos bukan semata karena kepercayaan akan hal gaib, tapi sebagai cara untuk mengatur perilaku dan menjaga keselamatan komunitas. Jika diperhatikan, hampir semua mitos memiliki satu benang merah. Mencegah manusia dari hal yang membahayakan dirinya. Larangan makan di depan pintu, larangan siulan malam, larangan menyapu malam hari, semua itu bukan tanpa tujuan, meskipun alasan yang digunakan terdengar mistis. Mitos adalah bentuk komunikasi primitif sebelum adanya edukasi formal. Ia bukan kebohongan, melainkan simbol sosial yang dibungkus ketakutan agar lebih cepat meresap ke dalam kesadaran kolektif. Malam hari, bagi masyarakat pramodern, adalah waktu yang penuh risiko. Tidak ada penerangan, tidak ada sistem keamanan modern, dan gangguan binatang liar jauh lebih besar daripada siang hari. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk membangun narasi yang dapat mengendalikan aktivitas manusia secara otomatis. Maka terciptalah larangan seperti jangan keluar tengah malam, dan agar lebih mudah dipatuhi, ditambahkanlah unsur mistis, bahwa yang keluar malam akan diganggu makhluk halus. Larangan ini bukan sekadar tentang dunia gaib. Ia adalah cermin kecerdasan leluhur yang menyadari keterbatasan lingkungan dan menciptakan mekanisme perlindungan sosial berbasis ketakutan simbolik. Namun sayangnya, dalam perkembangan zaman, makna simbolik itu sering dilupakan. Yang tersisa hanyalah rasa takut tanpa pengetahuan. Masyarakat modern lebih memilih dua jalan, membantah secara mentah dan menyebutnya takhayul atau mempercayainya tanpa tanya. Tidak banyak yang mencoba menggali lebih dalam. Apa sebenarnya tujuan larangan ini? Apa makna psikologis di balik mitos? Apakah sains punya penjelasan lain? Melalui video ini, kita akan menyingkap kembali makna di balik larangan yang tampaknya kuno, namun justru memiliki akar logis yang kuat. Kita akan memeriksa bukan hanya dari sisi spiritual, tetapi juga dari kacamata psikologi, evolusioner, neurobiologi, dan dinamika sosial. Dengan begitu, kita tidak hanya membantah mitos, tetapi juga memulihkan makna aslinya dalam kerangka berpikir yang modern. Karena kadang, mitos itu bukan untuk ditertawakan, tapi untuk dimengerti. BAB 2, jam biologis dan bahaya tengah malam. Jika mitos berkata, jangan keluar jam 12 malam karena banyak hantu, maka sains menjawab, jangan keluar karena tubuhmu sedang tidak optimal. Pernyataan ini bukan bualan, melainkan fakta yang terukur lewat ilmu kronobiologi, cabang sains yang mempelajari ritme biologis tubuh manusia. Setiap manusia memiliki apa yang disebut ritme sirkadian, jam internal yang mengatur kapan tubuh harus tidur, bangun, lapar, fokus, dan istirahat. Ritme ini tidak mengikuti jam di dinding, tapi dikendalikan oleh sinyal alami seperti cahaya matahari dan gelap malam. Dalam siklus ini, sekitar pukul 12 malam hingga pukul 4 pagi, tubuh kita berada dalam fase terlemah. Ini adalah titik di mana suhu tubuh menurun, detak jantung melambat, dan hormon melatonin, hormon tidur, mencapai puncaknya. Artinya, tubuhmu sedang memaksa untuk istirahat. Bukan cuma perasaan mengantuk, tapi seluruh sistem kerja tubuh
memang melambat secara biologis. Itu sebabnya dalam dunia medis dan transportasi, jam 12 hingga 3 pagi disebut sebagai zona rawan kecelakaan. Pengemudi yang begadang lebih berisiko tertidur di belakang kemudi pada jam ini. Penelitian juga menunjukkan bahwa kecelakaan kerja malam hari jauh lebih tinggi dibandingkan siang hari, terutama di sektor industri, rumah sakit, dan transportasi. Tidak berhenti di situ. Pada jam-jam ini, kemampuan otak untuk memproses informasi, mengatur emosi, dan mengendalikan impuls menurun drastis. Jika kamu pernah merasa lebih mudah panik atau takut saat malam, itu bukan karena hantu, tapi karena bagian otak bernama amigdala, pusat pengolah rasa takut, bekerja tanpa kontrol frontal otak yang biasanya aktif saat siang. Secara imunologi, malam juga menjadi saat tubuh rentan. Sistem kekebalan tubuh melemah, membuat kita lebih mudah terserang penyakit atau infeksi. Bahkan ada studi yang menunjukkan bahwa respon tubuh terhadap stres atau trauma lebih buruk saat tengah malam dibandingkan pagi atau siang hari. Lalu bagaimana dengan kondisi lingkungan? Saat malam, apalagi jam 12, aktivitas sosial menurun drastis. Jalanan sepi, fasilitas darurat lebih terbatas, dan potensi kejahatan meningkat. Ini memperkuat alasan evolusioner mengapa manusia menghindari keluar malam, karena peluang selamat lebih kecil. Dari sini kita bisa melihat, larangan keluar tengah malam ternyata memiliki fondasi ilmiah yang kuat. Tanpa perlu membawa nama hantu atau setan, sains sudah cukup menjelaskan bahwa tengah malam adalah waktu paling tidak bersahabat bagi tubuh dan keselamatan manusia. Namun tentu tubuh dan otak bukan satu-satunya penentu keputusan kita. Ada hal lain yang membuat larangan ini begitu tertanam kuat, yaitu rasa takut. Tapi bukan sembarang takut. Di bab berikutnya, kita akan menyelami bagaimana psikologi manusia membentuk mitos dan mempercayainya secara turun-temurun. BAB 3. Psikologi ketakutan dan ilusi bahaya. Ketakutan adalah emosi purba yang berfungsi sebagai alarm biologis. Ia muncul bukan untuk melemahkan, tetapi untuk melindungi. Dalam sejarah evolusi, manusia yang paling cepat mengenali potensi bahaya memiliki peluang hidup lebih besar dibandingkan mereka yang terlalu berani. Maka tak mengherankan bila rasa takut berkembang menjadi sistem pertahanan yang sangat sensitif, bahkan seringkali bereaksi terhadap hal-hal yang belum tentu nyata. Secara psikologis, otak manusia diprogram untuk lebih cepat mengenali pola ancaman dibandingkan pola netral. Inilah sebabnya kita mudah melihat bayangan di kegelapan sebagai sosok menyeramkan, atau mendengar suara angin sebagai desahan makhluk tak kasat mata. Mekanisme ini dikenal dalam psikologi sebagai pareidolia, yaitu kecenderungan otak untuk mengenali bentuk atau makna dalam stimulus yang samar atau tidak jelas. Pada malam hari, terutama sekitar tengah malam, kondisi pencahayaan yang minim, kesunyian lingkungan, serta kelelahan mental memperparah distorsi persepsi ini. Akibatnya, kecemasan ringan bisa berubah menjadi rasa panik, dan stimulus kecil seperti suara ranting patah bisa menimbulkan reaksi berlebihan. Dalam kondisi seperti ini, amigdala, bagian otak yang memproses rasa takut, mengambil alih kontrol, mengesampingkan bagian otak rasional, yaitu korteks prefrontal. Ini menjelaskan mengapa orang lebih mudah merasa diikuti atau diperhatikan saat berjalan sendirian di malam hari. Ketika rasa takut terjadi secara kolektif dan berlangsung terus-menerus dalam budaya tertentu, maka terbentuklah mitos. Mitos bukan hanya dongeng, melainkan mekanisme psikologis sosial yang menormalisasi rasa takut agar dapat diwariskan lintas generasi. Dalam psikologi sosial, ini disebut sebagai conditioning budaya, di mana individu diajarkan untuk mengaitkan situasi tertentu dengan bahaya tanpa harus mengalami langsung ancamannya. Yang menarik, meski tidak semua orang pernah melihat hantu, banyak yang tetap percaya keberadaannya. Ini disebabkan oleh fenomena vicarious learning atau pembelajaran melalui pengalaman orang lain. Cerita yang diceritakan terus-menerus, terutama di usia dini, membentuk memori emosional yang kuat, bahkan bisa lebih kuat dari memori nyata. Ditambah dengan penguatan dari lingkungan seperti larangan orang tua,
ekspresi takut teman sebaya, dan simbol-simbol budaya seperti film horor, rasa takut menjadi sesuatu yang ditanamkan, bukan dibuktikan. Ketika seseorang melanggar larangan keluar malam dan kemudian mengalami kejadian buruk, entah kecelakaan kecil, kehilangan barang, atau bahkan hanya merasa tidak nyaman, otak dengan cepat menghubungkan peristiwa itu dengan pelanggaran mitos. Ini adalah bentuk bias konfirmasi, di mana kita hanya mengingat peristiwa yang mendukung kepercayaan kita sebelumnya dan mengabaikan yang bertentangan. Secara tidak sadar, manusia menyukai rasa takut yang terkontrol. Inilah sebabnya film horor laris, cerita misteri bertahan, dan larangan-larangan tradisional tetap dipatuhi. Mereka memberi pengalaman emosional yang intens tanpa harus menghadapi bahaya nyata. Namun, ketika rasa takut tidak lagi dibarengi dengan pemahaman logis, ia menjadi sumber ketidaktahuan dan stagnasi berpikir. Memahami psikologi ketakutan bukan berarti menolak keberadaan mitos secara mentah. Sebaliknya, ia membantu kita melihat bagaimana pikiran manusia bekerja, bagaimana cerita terbentuk, dan bagaimana ketakutan dikodifikasi menjadi norma yang diwariskan. Bab ini menunjukkan bahwa ketakutan bukanlah bukti akan hal gaib, tapi bukti akan kerapuhan persepsi dan kekuatan emosi manusia dalam membentuk kenyataan. Di bab selanjutnya, kita akan mengkaji bagaimana mitos digunakan sebagai alat sosial untuk mendisiplinkan, melindungi, bahkan mengendalikan. BAB 4. Mitos sebagai alat kontrol sosial. Jika ketakutan adalah mekanisme psikologis individu, maka mitos adalah instrumen sosial yang lebih luas. Ia tidak hanya membentuk perilaku, tetapi juga mengatur struktur kepatuhan dalam masyarakat. Dalam banyak kebudayaan, mitos bukan sekadar cerita warisan. Ia adalah alat kendali kolektif yang sangat efektif, bahkan lebih kuat dari hukum tertulis. Mari kita telaah larangan keluar tengah malam. Dalam masyarakat agraris tradisional, di mana tidak ada sistem keamanan, penerangan atau transportasi cepat, aktivitas malam dianggap membahayakan. Namun menjelaskan risiko seperti hipotermia, pencurian, atau hilang arah kepada masyarakat yang belum terpapar sains tidaklah mudah. Maka solusi komunikatif yang digunakan adalah menciptakan narasi mistis yang jauh lebih menggugah emosi. Siapa yang keluar tengah malam akan dibawa makhluk halus. Dengan narasi ini, tubuh sosial menjadi lebih mudah dikendalikan. Orang tua tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang potensi kriminalitas atau bahaya kesehatan. Cukup menyebut satu larangan magis dan anak-anak pun patuh. Bahkan karena bersifat emosional dan menakutkan, larangan tersebut tidak hanya dipatuhi, tetapi juga diwariskan tanpa tanya. Dalam ilmu antropologi, fenomena ini disebut sebagai norma simbolik. Aturan yang tidak dijelaskan secara logis, tetapi ditaati karena memiliki nilai budaya yang kuat. Mitos menjadi semacam perangkat lunak sosial yang menjaga keteraturan. Tanpa harus ada aparat penegak, setiap individu mematuhi norma karena percaya adanya konsekuensi tak terlihat. Dalam konteks kekuasaan, mitos juga bisa digunakan secara strategis oleh elit masyarakat. Tokoh agama, pemuka adat, bahkan penguasa politik di masa lalu memahami bahwa rasa takut jauh lebih ampuh daripada perintah. Dengan menghubungkan pelanggaran norma dengan kutukan, malapetaka, atau gangguan supranatural, mereka menciptakan lingkungan patuh yang tidak memerlukan banyak pengawasan. Contoh konkret lain bisa ditemukan dalam larangan-larangan seperti jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Jangan menyapu malam, nanti rezekimu hilang. Jangan makan di atas tempat tidur, nanti diganggu setan. Secara sosial, semua larangan itu punya tujuan fungsional. Duduk di depan pintu menghalangi jalan. Menyapu malam tanpa pencahayaan rawan membuang barang berharga. Makan di tempat tidur bisa mengundang serangga. Namun karena sulit dijelaskan kepada anak-anak atau masyarakat awam, mitos digunakan sebagai pembungkus yang efektif. Di sini, mitos tidak lagi berperan sebagai cerita kosong, melainkan sebagai bahasa simbolik yang memuat nilai-nilai praktis. Ia adalah alat disiplin yang mengatur perilaku tanpa perlu hukuman nyata. Namun ada sisi gelapnya. Ketika mitos tidak pernah dikaji ulang, ia bisa berubah menjadi alat penindasan.
Perempuan yang keluar malam distigmatisasi, anak muda yang aktif dianggap melanggar norma, dan kelompok yang berpikir kritis dilabeli sebagai pembangkang budaya. Inilah saatnya kita membedakan mana mitos yang bermanfaat dan mana yang menghambat. Memahami mitos sebagai alat sosial memberi kita kesempatan untuk membongkar pola kontrol tersembunyi dalam masyarakat. Kita bisa tetap menghargai warisan budaya sambil menyaring aspek-aspek yang sudah tidak relevan dengan zaman. Karena sejatinya, tidak semua yang diwariskan harus ditelan mentah. Sebagian perlu ditafsir ulang agar nilai-nilainya tetap hidup tanpa menutup ruang berpikir kritis. BAB 5. Membongkar mitos, merawat makna. Setelah kita memahami bahwa larangan seperti jangan keluar jam 12 malam bukan sekadar takhayul, tapi gabungan antara insting biologis, mekanisme psikologis, dan kontrol sosial, maka muncul satu pertanyaan penting. Apa yang seharusnya kita lakukan terhadap mitos semacam ini? Apakah dibuang, dilestarikan, atau ditafsir ulang? Jawabannya bukan hitam putih. Sebab mitos, meski sering terlihat kuno, menyimpan nilai-nilai sosial yang lahir dari observasi dan kebijaksanaan masa lalu. Namun kita juga tidak bisa menutup mata terhadap perubahan zaman. Informasi, teknologi, dan pendidikan telah berkembang pesat. Masyarakat tidak lagi hidup di lingkungan gelap dan tanpa perlindungan seperti masa leluhur. Maka, pendekatan terhadap mitos juga perlu berevolusi. Langkah pertama adalah membongkar mitos dengan jujur, bukan dengan niat mencela, tapi untuk memahami fungsi tersembunyinya. Larangan keluar tengah malam, bila dilihat dari sudut pandang modern, memang tidak lagi relevan bagi masyarakat urban yang memiliki penerangan jalan, sistem keamanan, dan akses cepat ke bantuan. Namun jika kita tafsirkan ulang sebagai hindari aktivitas di luar rumah saat tubuhmu lelah, lingkungan sepi, dan risiko meningkat, maka pesannya tetap berguna dan dapat diterima secara rasional. Langkah kedua adalah mengganti narasi berbasis rasa takut dengan narasi berbasis logika dan empati. Anak-anak masa kini lebih mudah memahami risiko nyata daripada cerita makhluk halus. Jelaskan bahwa tengah malam adalah waktu di mana tubuh rentan, kejahatan meningkat, dan kecelakaan lebih sering terjadi. Gunakan data dan penalaran, bukan ancaman supranatural. Langkah ketiga adalah melestarikan nilai inti dari mitos, yaitu perlindungan, kehati-hatian, dan kepedulian sosial. Jangan salah paham, membongkar mitos bukan berarti mencabut akar budaya. Justru sebaliknya, dengan memahami esensinya, kita bisa mentransformasikannya menjadi nilai yang lebih aplikatif dan tahan terhadap perubahan zaman. Sebagai contoh, larangan jangan keluar tengah malam bisa diubah menjadi anjuran seperti pastikan kondisi tubuh fit dan waspada jika harus keluar malam. Selalu beritahu keluarga jika ada keperluan penting keluar di atas pukul 10 malam. Hindari sendirian di tempat sepi, bukan karena hantu tapi karena kejahatan nyata. Langkah terakhir, yang paling penting, adalah menumbuhkan keberanian berpikir kritis di masyarakat. Beri ruang bagi anak-anak muda untuk bertanya, menggali, dan mengevaluasi ajaran lama tanpa stigma sebagai pembangkang tradisi. Karena dari merekalah lahir generasi yang bisa menjembatani antara kebijaksanaan leluhur dan rasionalitas masa depan. Dengan cara ini, kita tidak hanya membongkar mitos, kita merawat maknanya, menyesuaikannya dengan konteks baru, dan memastikan pesan moral di baliknya tetap hidup. Tradisi akan tetap bertahan, bukan karena ketakutan, tapi karena pemahaman. Dan barangkali itulah bentuk penghormatan paling tinggi terhadap warisan leluhur. Bukan menelannya mentah-mentah, tapi menyaringnya dengan hati dan akal yang jernih.